Mikrotom adalah alat mekanis yang digunakan untuk mengiris spesimen biologis menjadi segmen yang sangat tipis untuk pemeriksaan mikroskopis. Biasanya, spesimen jaringan yang akan dipotong ditanam terlebih dahulu di dalam blok parafin sehingga dapat dipegang oleh mesin mikrotom untuk proses pemotongan. Mikrotom berasal dari kata Yunani yaitu mikros yang berarti kecil dan temnin yang berarti untuk memotong. Ini ada bagian-bagian mikrotom yang penting. Yang pertama ada skala pengatur ketebalan sayatan, ada pisau mikrotom, ada pegangan blok jaringan, dan pengatur jarak. Jenis-jenis mikrotom yang umum digunakan berupa pertama ada hand mikrotom, yaitu untuk memotong jaringan tumbuhan karena karakteristik yang tipis dan kaku. Mikrotom geser itu untuk sayatan nitroselulose atau plastik. Kekurangan alat ini adalah harganya mahal, hasil potongannya kurang bagus. Untuk mikrotom klinis beku itu untuk diagnosis yang bersifat segera dan mendiagnosis komponen tertentu seperti enzim dan juga lemak. Keuntungannya waktu yang digunakan relatif singkat. Kekurangan dari alat ini adalah temperatur kamar terlalu tinggi akan menyulitkan pengambilan jaringan. Mikrotom putar banyak dijumpai pada laboratorium untuk sayatan parafin atau teknik cryostat. Pisau yang digunakan adalah wild knife dan keuntungan alat ini adalah ketahanannya terhadap karat. Ini merupakan bagian-bagian dari mikrotom putar. Yang pertama ada penjepit kaset, penjepit pisau, bak limbah potongan jaringan, rak penyimpanan, pengunci roda pemutar halus, tuas pengaktifan rem tangan, tuas pengunci penjepit pisau, tuas pengarah posisi penjepit kaset, roda pemutar kasar, dan tuas untuk mengaktifkan mekanisme pengunci untuk mengarah posisi penjepit pisau, skala ketebalan potongan, knob tambahan untuk mengatur ketebalan potongan. Selanjutnya ada mikrotom sayatan ultra tipis. Ini memakai metode ultramikrotomi. Ketebalan sayatan sampai dengan 1 milimikron. Yang selanjutnya adalah pisau yang digunakan berupa diamond knife. Selanjutnya ada mikrotom base lathe. Digunakan untuk penyayat bagian yang sangat besar seperti otak. Ukuran instrumennya juga besar dan berat. Pisau yang digunakan berupa wedge atau planar. Selanjutnya ada cryostat. Diperkenalkan pertama kali di tahun 1941 oleh Kunz, Grunz, dan Jones. Diciptakan untuk memenuhi kebutuhan jenis potongan setebal 3-5 mm dan terhindar dari cacat potongan akibat pembekuan. Beberapa jenis cryostat dapat digunakan untuk menggantikan mikrotom klinis beku untuk rapid sectioning. Selanjutnya ada saw mikrotom, yaitu digunakan untuk memotong bagian yang keras seperti tulang, kaca, atau keramik, menghasilkan potongan yang cukup tebal. Jenis-jenis pisau pada mikrotom yang pertama ada A dan B, itu planar concave. Pisaunya sangat tajam dan juga menghasilkan sayatan yang halus dan tipis. Yang kedua, tipe C itu wedge, untuk potongan yang lebih seimbang dan dipakai untuk sampel yang sedikit keras. Kalau yang C atau chisel profile adalah mata pisau yang tumpul, menghasilkan sayatan yang lebih stabil dan potongannya yang relatif lebih besar. Ini ada beberapa bagian yang harus dipersiapkan untuk pemotongan dengan mikrotom. Adapun langkah-langkah penggunaan untuk potong kasar dan juga langkah-langkah penggunaan untuk potong halus. Untuk cara perawatannya, lepaskan blok jaringan pada penjepit blok, pastikan tuas dalam keadaan terkunci. Sebelum hal ini dilakukan, lepaskan dan bersihkan pisau yang telah digunakan dari sisa jaringan yang masih tertinggal, lalu simpan pada kotak pisau. Yang ketiga, bersihkan bak penampung dan sisa jaringan. Yang keempat, bersihkan mikrotom dengan lap kering dan halus. Tutup mikrotom dengan kain atau plastik agar tidak terkena debu. Luminasi bagian bergerak mikrotom secara berkala, lalu lakukan pemeriksaan berkala minimal 1 tahun sekali oleh teknisi. Troubleshooting yang dapat dilakukan jika kalian mendapati kendala-kendala saat penggunaan mikrotom. Yang pertama, jika parafin terlalu keras, maka pilihlah parafin yang lebih lunak. Jika ruangan terlalu panas atau dingin, maka aturlah suhunya.
Jika sudut pisau terlalu kecil, maka tingkatkan kemiringan sudut sekitar 3-8 derajat. Pisau yang kotor harus diganti dengan pisau yang baru. Permukaan blok tidak rata itu menandakan bahan blok harus disejajarkan sehingga bagian atas dan bawah blok sejajar dengan bilah dan sisi balok harus tegak lurus dengan pisau. Jaringan yang longgar atau tidak pas pada posisinya, maka harus melakukan penanaman ulang pada jaringan. Pisau yang tidak terjepit dengan sempurna 90% alat, maka harus diperhatikan kembali dan dikencangkan. Putaran roda rotasi terlalu cepat, maka kurangi frekuensi putaran roda rotasinya.